Halo Splabers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia terdiri dari 5 tahap atau putaran, mulai dari putaran 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir playoff antar konfederasi. Putaran pertama terdiri dari 20 negara, putaran kedua 36 negara, putaran ketiga 18 negara, putaran keempat 6 negara, putaran kelima 2 negara, dan playoff 1 negara. Mari kita mulai dari putaran 1 terdiri dari 20 negara. Total ada 46 negara dari benua Asia yang menjadi anggota FIFA. Akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA edisi Juli 2023 untuk memulai kualifikasi tahap 1. Di mana 26 negara peringkat teratas akan otomatis lolos ke putaran kedua. Sementara 20 negara peringkat terbawah zona Asia akan bertanding home and away di putaran pertama. Berikut hasil undian dan pertandingan untuk putaran pertama. Afghanistan menang dengan agregat 2-0 atas Mongolia dan lolos ke tahap 2. Bangladesh menang 3-2 atas Maladewa dan lolos ke putaran 2. Singapura menang dengan agregat 3-1 atas Guam dan lolos ke putaran 2. Yaman menang dengan agregat 4-1 atas Sri Lanka dan lolos ke putaran 2. Myanmar menang dengan agregat 5-1 atas Macau dan lolos ke putaran 2. Pakistan menang dengan agregat 1-0 atas Kamboja dan lolos ke putaran 2. Chinese Taipei menang dengan agregat 7-0 atas Timor Leste dan lolos ke putaran 2. Timnas Indonesia menang dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam dan lolos ke putaran 2. Hong Kong menang dengan agregat 4-2 atas Bhutan dan lolos ke putaran 2. Terakhir, Nepal menang dengan agregat 2-1 atas Laos dan lolos ke putaran 2. Dengan ini 10 negara pemenang dari kualifikasi tahap 1 termasuk di dalamnya timnas Indonesia akan bergabung dengan 26 negara peringkat teratas zona Asia di tahap 2. Sekarang mari kita bahas kualifikasi tahap 2 yang terdiri dari 36 negara, di mana kompetisi ini sudah berakhir dan berikut klasemen akhir dan daftar 18 negara yang lolos ke kualifikasi tahap 3. Klasemen akhir grup A, Qatar lolos ke putaran 3 sebagai juara grup dengan 16 poin. Kuwait lolos ke putaran 3 sebagai runner-up grup A dengan 7 poin. Klasemen akhir grup B, Jepang lolos putaran 3 sebagai juara grup dengan poin penuh. Korea Utara lolos putaran 3 sebagai runner-up grup B dengan 9 poin. Klasemen akhir grup C, Korea Selatan lolos putaran 3 sebagai juara grup dengan 16 poin. Cina PR lolos putaran 3 sebagai runner-up dengan 8 poin. Berikutnya klasemen akhir grup D, Oman lolos putaran 3 sebagai juara grup dengan perolehan 13 poin. Kyrgyzstan lolos putaran 3 sebagai runner-up dengan perolehan 11 poin. Klasemen akhir grup E, Iran lolos putaran 3 sebagai juara grup dengan perolehan 12 poin. Uzbekistan lolos putaran 3 sebagai runner-up dengan perolehan 12 poin juga. Klasemen akhir grup F, Irak lolos putaran 3 sebagai juara grup dengan perolehan 18 poin. Timnas Indonesia lolos putaran 3 sebagai runner-up dengan perolehan 10 poin. Klasemen akhir grup G, Yordania lolos putaran 3 sebagai juara grup G dengan perolehan 13 poin. Disusul Saudi Arabia yang juga lolos putaran 3 sebagai runner-up dengan 13 poin juga. Klasemen akhir grup H, Uni Emirat Arab lolos putaran 3 sebagai juara grup dengan perolehan 14 poin. Bahrain lolos putaran 3 sebagai runner-up dengan perolehan 11 poin. Klasemen akhir grup I, Australia lolos putaran 3 sebagai juara grup dengan poin penuh. Palestina lolos putaran 3 sebagai runner-up dengan perolehan 8 poin.
Lolos ke putaran 3, timnas Indonesia menjadi 18 negara terbaik di Asia di tahun 2024, walau secara ranking masih belum mencapai tingkat itu. Namun saya yakin dengan lolos ke putaran 3, timnas Indonesia memiliki banyak kesempatan masuk 18 besar Asia secara ranking, mengingat ada 10 pertandingan di kualifikasi tahap 3. Selanjutnya berikut hasil pembagian pot untuk kualifikasi tahap 3, di mana ada 6 pot yang masing-masing pot terdiri dari 3 negara, di mana timnas Indonesia masuk di pot terakhir bersama Korea Utara dan Kuwait. Drawing pembagian grup akan digelar pada Kamis 27 Juni 2024. Setelah pembagian grup nanti akan ada 3 grup dengan masing-masing grup terdiri dari 6 negara, dan akan digelar pertandingan home and away untuk setiap grup. Juara masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu juga dengan runner-up, masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, di mana 6 tiket Piala Dunia akan ditentukan di putaran ini. Sementara jika timnas Indonesia tak bisa finish di peringkat 1 dan 2, masih ada kesempatan untuk peringkat 3 untuk lolos ke putaran 4. Tak sanggup di peringkat 3, timnas Indonesia juga masih ada peluang jika berhasil menduduki peringkat 4, yaitu lolos ke putaran 4. Adapun secara logika, jika untuk peringkat 4, timnas Indonesia hanya perlu mengalahkan tim yang berada di pot 5 dan pot 6, maka timnas Indonesia bisa finish di peringkat 4 dan melanjutkan kualifikasi ke tahap 4. Selanjutnya kita masuk ke putaran keempat. Jika timnas Indonesia masuk ke putaran 4, maka akan ada 6 negara yang berada di tahap ini dan akan diundi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup ada 3 negara, di mana jika timnas Indonesia mampu sebagai juara grup A atau grup B, akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Masih ada peluang jika berada di peringkat 2 atau runner-up masing-masing grup yang akan lolos ke tahap 5. Di mana di putaran kelima, negara yang lolos akan bertanding untuk memperebutkan 1 tiket ke playoff antar konfederasi. Mari kita bahas playoff konfederasi. Akan ada 6 negara yang lolos ke tahap ini, yaitu 1 wakil dari Asia, 1 wakil dari Afrika, 1 wakil dari Oseania, 1 wakil dari Amerika Selatan, dan 2 wakil dari Amerika Utara. Ke-6 negara ini akan diurutkan berdasarkan ranking FIFA, di mana 4 ranking terendah akan bermain saling berhadapan, dan pemenang dari pertandingan ini akan berhadapan dengan peringkat pertama dan kedua, serta 2 pemenang dari pertandingan tersebut akan lolos ke Piala Dunia 2026 dari jalur playoff. Inilah sekilas info perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.